kursi yang kosong di depan boleh diisi Bapak Ibu. Kita berkumpul, maju ke depan boleh. Boleh silakan Bapak Ibu, Bapak yang di belakang kita maju. Kita kumpul sama-sama di depan. Haleluya. Anak-anak muda boleh maju. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Kita percaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari ini semua karena Tuhan. Dan pagi hari ini kita jemaat Tuhan mau datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, kayak undang Bapak Pendeta Joner untuk berdoa, untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Di dalam kami boleh beribadah minggu menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan pertolongan yang Kau berikan bagi seluruh kehidupan kami dari malam hingga pagi dan sampai saat ini Tuhan. Kami dalam keadaan tubuh yang sehat, boleh menikmati kasih kebaikan anugerah Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami, dan patut kami bersyukur saat ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu pada hari ini. Tuhan menolong dan mengurapi, menyucikan, menguduskan semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ibadah berjalan. Berdoa untuk WL dan singer pemusik, dan tentu hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga. Pastor Stasi Tuhan mengurapi dan memakai hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan ini, baik koletan, penerima tamu, dan juga overhead. Kami serahkan dalam tangan-Mu multimedia. Tuhan tolong, biarlah semua yang kami kerjakan hari ini boleh memuliakan Engkau. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang belum sempat hadir, sedang dalam perjalanan. Tuhan pimpin sertai mereka di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka yang masih di rumah yang mengalami kurang sehat juga Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan serahkan ibadah kami pada hari ini. Dan kami buka dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Oh, kemuliaan hanya bagi kayak mengucap syukur atas anugerah-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan, dan bermazmur bagi-Mu, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atasmu ya Yesusku. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa kami sembah oh nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama, katakan ya Tuhan, Tuhan kami. Angkat tanganmu, katakan betapa mulianya Kau Yesus. Nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas-Mu. Mari lambaikan tanganmu, katakan ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Nama-Mu Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan, Kau dimuliakan atas seluruh jemaat, katakan ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tak ada yang seperti Engkau Yesus. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Layaklah Engkau dipuji Tuhan, layaklah Engkau dimuliakan Tuhan. Biarlah mulut kami, biarlah hati kami, tubuh kami memuliakan Engkau ya Tuhan kami. Dimuliakanlah Engkau Yesus atas hidup kami, di atas seluruh bumi Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Yesus Tuhan kami, yang sudah datang, lahir, mati dan bangkit buat kami. Oh, tiada terukur kasih-Mu. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau dimuliakan Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami menari buat Engkau Tuhan. Kau sudah ubahkan ratapan kami, Kau sudah tarik kami dari maut, Kau akan berikan sukacita bagi kami, karena salib-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami memuji Engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau telah ubah ratapanku
menjadi tarian. Amin. Kini menjadi tarian, ku kan bersuka, janjikan pujian. Wow, oh, oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi apa? Haleluya, ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kesesakan, di dalam kesesakan, apa saudara? Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, apa saudara? Yesus beri, amin. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Haleluya. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini. Apa saudara? Haleluya, ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Jemaat, masih sehat saudara? Sehat? Amin. Ikut gaya saya, yuk. Kanannya. Di dalam kesesakan, kanan. Kau beri. Dua kanan, dua kiri ya. Dua. Kau beri penghiburan. Ulang. Di dalam. Dua, tiga, yeay. Oke. Ikut semua ya. Ya di belakang, Pak Heru, Ibu, kita joget bareng-bareng yuk. Tuh, kanan dua kali, kiri dua kali. Dan yuk, tuh. Dua, empat, dua, sekali lagi. Kata menari buat Tuhan Yesus, amin. Bisa? Sekali lagi ya. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Oh, di dalam kesedihan, Yesus beri kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah. Apa saudara? Membawa damai dan sukacita. Oh, Kau telah ubahkan, haleluya, ratapanku kini menjadi tarian. Ku bersuka, jadikan hidup pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu di dalam hidupku sepanjang masa. Amarah-Mu hanya sekejap, amin. Namun apa? Namun kemurahan-Mu di dalam apa? Di dalam hidup. Sekali lagi. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan, katakan, di dalam hidupku sepanjang masa. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup. Ku kan bersuka, nyanyi
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mau memuji Tuhan lagi? Haleluya. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut sang Raja sekali lagi. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut sang Raja. Pohon-pohon bersuka cita. Gunung-gunung bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut sang Raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji. Sebab apa saudara? Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Kita mewakili saudara-saudara kita dari daerah Sumatera. Horas Pak. Ya. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Saya puji Majahoba. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Saya puji Majahoba. Sekali lagi. Puji Majahoba. Saya puji Majahoba. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Pohon-pohon pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Haleluya Yesus. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Dari Jawa, wong Jawa angkat tangan, wong Jawa. Orang Jawa angkat tangan, orang Jawa. Yang Jawa mana? Oh haleluya. Monggo Mas puji Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak puji Gusti. Puji Yesus juru wilujeng. Sekali lagi sama-sama. Monggo Mas puji Gusti. Haleluya. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak puji Gusti. Gusti pula-pula pula-pula bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Dari Maluku, saya doang. Indonesia Timur, Manado, Papua, NTT, apalagi NTB. Memuji Tuhan, amin. Haleluya. Iyo manise, katong puji Yesus. Iyo manise, katong puji Yesus. Sekali lagi. Iyo manise, katong puji Yesus. Sio manise,
bersorak-sorak. Haleluya. Kita semua memuji. Sebab apa? Sebab Yesus Tuhan dan Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Oh, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, lagu ini lagu lama sebenarnya, cuma nggak pernah dinyanyiin lagi. Bahwa biarlah pulau-pulau, biarlah setiap jemaat Tuhan, biar setiap gereja Tuhan memuji Tuhan. Amin. Masih mau muji Tuhan? Masih mau muji Tuhan? Nama Yesus di tempat yang pertama. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana saudara? Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku, oh dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oh Yesus, Engkau yang di dalam hidup kami, Engkau yang utama, Engkau yang pertama. Oh jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi. Amin saudara. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana saudara? Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku, oh dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku, oh dimanapun ku berada, tak akan berubah. Nama Yesus, namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, di tempat pertama. Yeah. Di tempat pertama. Berkemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya di dalam hidup kita nama Yesus yang selalu kita sebut. Amin. Di dalam keluarga kita nama Yesus yang selalu kita utamakan. Hanya Yesus yang memberkati rumah tangga kita. Hanya Yesus yang memberkati keluarga kita. Hanya Yesus yang bawa berkat. Firman Allah berkata, berkatnya dari Tuhan, susah payah tidak mendapatkannya. Tuhan berkata, di saat engkau tidur, aku memberkati engkau. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia selalu ada dalam rumah tanggamu.
dalam kehidupanmu, suami istri. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ini kami anak-anakmu, rumah tangga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Haleluya. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selalu. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama kita bersama. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari kami. Tuhan, Kau beri kasih karunia-Mu, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus sebab Tuhan melindungi. Ya Yesus, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Jangan memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kami undang hamba-Nya, karunia, damai sejahtera.
bersyukur kita kepada Tuhan, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau menyatakan bahwa kasih-Mu itu besar dalam hidup kita semua. Yesus terlebih besar apapun masalah kita. Yesus terlebih besar, Dia akan menyinari kehidupan kita dengan kasih karunia. Dia akan memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Yesus, haleluya, kami panggil Engkau Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus bertahta dalam hati dan pikiran kami. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Luar biasa Kau baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, kami telah menaikkan pujian bagi Engkau. Biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hanya menjadi rutinitas kami, tapi ini menjadi suatu penyembahan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sikap hati kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, yang menyembah Engkau di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, waktu yang terbaik ini. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, mendengarkan apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk Engkau bisa berbicara dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikan hati kami, telinga kami menjadi telinga seorang murid untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan benih firman Tuhan jatuh di hati yang tanah hati yang berbatu-batu, tapi biarlah jatuh di tanah hati yang subur sehingga bisa bertumbuh, berbuah lebat dan memuliakan Engkau Tuhan. Kuasai setiap hati kami Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini biar Engkau menguasai, biar hanya firman-Mu yang dinyatakan di tempat ini Tuhan. Karena firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami Tuhan, yang mengilhamkan kami Tuhan menuju kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, biarlah kasih karunia-Mu melingkupi hati kami Tuhan. Kehidupan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan yang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk WL pemain musik singer, sangat luar biasa. Saya terbawa dengan irama-irama yang dinyanyikan, luar biasa. Terima kasih pemusik Pak Victor, terima kasih ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin lagunya agak sedikit kurang familiar ya, tapi ini memang lagu-lagu lama. Tapi ketika kita menyanyikan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, maka jiwa kita pun akan benar-benar bersemangat di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan disenangkan melalui puji-pujian kita, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih sekali lagi ya, haleluya. Baik, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Jika pada bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita ada kedamaian, bagaimana kita menjadi pembawa damai, bagaimana damai sejahtera itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi pembawa damai, kita menerima sukacita itu di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk menciptakan kedamaian di dalam keluarga. Jadi tema hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama adalah menciptakan kedamaian dalam keluarga. Jika yang membawa Alkitab, kita buka bersama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Kita membaca secara bersama-sama dengan suara yang lantang. Yesaya pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Sudah dapat semua? Bisa kecil ya? Bisa terlihat ya? Bisa. Kita baca secara bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3.
Ya, ini tema kita pada saat ini, ayat yang datang kepada saya saat ini Yesaya 32 ayat 17 dan temanya adalah menciptakan kedamaian dalam keluarga. Kata menciptakan itu adalah sesuatu hal yang dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan itu adalah usaha, menciptakan itu adalah kita mengupayakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu kata menciptakan. Kemudian kata kedamaian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang aman, keadaan yang tentram. Itu adalah kata kedamaian. Ketika saya cari kata damai sejahtera, itu tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam Kamus Alkitab ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu di dalam Alkitab itu artinya keadaan yang mengalir dari persekutuan yang intim dengan Allah. Keadaan yang harmoni, persatuan dan kasih sayang yang mendalam antara sesama manusia. Jadi kata menciptakan dan kedamaian. Menciptakan adalah sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Judul kita hari ini adalah menciptakan kedamaian dalam keluarga. Artinya kedamaian itu tidak secara instan. Artinya kedamaian itu bukan turun dari langit serta-merta damai turun dari langit. Tidak seperti itu saudara. Kedamaian itu harus kita upayakan di dalam keluarga. Kedamaian itu tidak secara instan. Tapi kedamaian itu harus kita ciptakan di tengah-tengah keluarga. Kita kembali ke keluarga kita masing-masing atau kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah di dalam hati saya, di dalam keluarga saya sudah tercipta kedamaian? Yang kedamaian adalah kalau di dalam secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang aman dan tentram. Itu adalah kedamaian. Kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Apakah kedamaian itu sudah terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Kalau itu belum terjadi, kita harus mengupayakan, menciptakan kedamaian itu. Kedamaian dalam keluarga. Kalau kita kembali lagi di dalam ayat yang kita baca tadi, boleh ditampilin lagi ayatnya. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Saya baca, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kita menciptakan kedamaian di dalam keluarga. Kita menginginkan ketika kita menikah, kita menciptakan satu keluarga. Ketika kita pasangan, kita menikah, impian kita menjadi keluarga yang harmonis. Di sini ada pengantin baru, selamat ya Bapak dan Ibu ya. Ya puji Tuhan, saya baru ingat ada pengantin baru ya. Kita menciptakan kedamaian dalam rumah tangga kita, menciptakan, kalau kita mungkin masih single, kita menciptakan kedamaian di dalam hati kita. Kita menciptakan kedamaian sebagai anak-anak di keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, kita menciptakan kedamaian. Karena saya katakan tadi, kedamaian itu bukan terjadi secara instan. Kita harus upayakan, ada usaha yang harus kita lakukan agar tercipta damai di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian dalam ayat ini yang kita bisa pelajari bagaimana caranya agar kedamaian itu nyata di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana caranya? Kita lihat ayat ini, kita cek ayat ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kata kuncinya kita mendapat damai adalah kebenaran. Amin. Kata kuncinya kita mendapat damai adalah kebenaran. Ada yang bisa tahu ayat Yohanes 14 ayat 6? Ada di sini. Yohanes 14 ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kebenaran itu kata Alkitab dan kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Jadi yang dimaksudkan dengan kebenaran di dalam ayat ini dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan kita tema hari ini menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Artinya kebenaran itu Yesus sendiri. Dan bagaimana kalau kita melihat arti dari keluarga, arti dari keluarga Kristen. Keluarga Kristen bukan berarti ayah, ibu, anak-anak adalah orang Kristen. Bukan seperti itu ya. Arti keluarga Kristen, saya suami adalah Kristen. Kami orang keluarga Kristen. Bukan sebatas itu. Tetapi keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusatnya.
menciptakan kedamaian dalam keluarga Kristen. Kita menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam keluarga kita. Itu adalah arti dari keluarga Kristen. Menjadikan Yesus sebagai pusat dalam keluarga kita. Karena dalam Alkitab mengatakan tadi, Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ada lagu yang mengatakan, Yesus kau kebenaran. Saya falas. Lanjut Pak. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Amin. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah kebenaran. Ketika kita melihat lagi ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran, terlalu banyak. Tapi satu ayat yang ini yang saya mau bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita mau ada damai sejahtera, akan tumbuh damai sejahtera dalam keluarga kita, harus menghadirkan Yesus dalam keluarga kita. Karena Yesus adalah satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Amin. Bagaimana caranya kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita? Keluarga saya ada yang dikatakan sudah di ujung tanduk. Sudah hampir berpisah, sudah hampir bercerai. Ada keluarga-keluarga yang sudah sampai di posisi seperti itu. Sehingga tidak banyak kita melihat bahwa banyak terjadi kasus perceraian. Bukan hanya di TV saja, tetapi di sekitar kita banyak terjadi kasus perceraian. Karena tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam rumah tangga mereka. Jadi mari kita jadikan Yesus sebagai pusat dalam rumah tangga kita. Seperti ayat ini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi bagaimana caranya kita menjadikan Yesus sebagai pusat dalam keluarga kita, yang adalah arti dari keluarga Kristen. Keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Keluarga yang baru, mari jadikan Kristus sebagai pusatnya. Amin. Kita semua keluarga yang mungkin sudah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, 30 tahun menikah. Ibu Eni berapa tahun Bu? Berapa? Oh baik. Mantap, 42 tahun menikah. Luar biasa. Mari kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kan Bu, konflik terjadi. Tidak banyak banget ya keluarga yang konflik ya, sehingga saya katakan tadi di ujung. Ketika kita ada di tengah-tengah konflik, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari rumah tangga kita, menjadi pusat dari keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengenal yang benar, agar kita bisa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di tengah-tengah keluarga kita? Apa yang harus kita lakukan? 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16. Minta tolong Kak Afemi membacakan ya, baik. Bisa Kak Afemi baca dengan berdiri dan membacakan ayat ini. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Iya, puji Tuhan. Hal yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga kita, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat dari rumah tangga kita. Kan tadi saya ada konflik, saya bertengkar dengan istri saya bertengkar dengan saudara saya. Apa yang harus kita lakukan? Kita berbalik. Dikatakan tadi, kita berbalik sehingga selubung itu, sehingga ketika ada selubung, kita tidak bisa mengenal Allah. Kita tidak bisa menjadikan Yesus sebagai pusat di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita harus berbalik, kita harus bertobat, meninggalkan semua beban-beban yang merintangi hidup kita. Agar kita memiliki damai sejahtera, harus kita lepaskan. Harus kita tinggalkan semua dosa yang merintangi kita. Jadi kita berbalik agar selubung itu adalah penutup ya. Selubung untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita mengenal siapa Yesus itu terbuka. Sehingga kita bisa memiliki damai sejahtera. Sehingga kita bisa mengenal kebenaran itu. Kita bisa mengenal Yesus. Karena Tuhan adalah kudus. Kita meninggalkan semua beban. Kita meninggalkan semua dosa dalam rumah tangga kita. Contoh, dosa-dosa yang kita lakukan saya tidak tahu secara pribadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak tahu apa yang kita lakukan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Sebagai anak saya tidak tahu apa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Tapi mari kita lepaskan semua itu, kita berbalik. Agar Yesus menjadi kepala di tengah-tengah rumah tangga kita. Agar kita menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam rumah tangga kita. Kita meninggalkan dosa-dosa yang
merintangi kita di dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita mencapai kedamaian itu. Amin. Mencapai tujuan kita awal membangun rumah tangga, yaitu keluarga yang bahagia, yaitu kedamaian. Tidak mungkin saya menikah, saya bercita-cita untuk saya setiap hari bertengkar. Tidak mungkin. Tetapi yang menjadi cita-cita kita, menjadi juga cita-cita dari Tuhan ketika Tuhan membangun keluarga. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah keluarga. Itu tujuan Tuhan, keluarga bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ketika kita menikah, kita mau bahagia. Tidak ada kita yang mau menikah untuk saya siap kok dipukul, saya siap. Tidak ada, tetapi kita mau tujuan kita ada kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Dan di ayat ini mengatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kita harus melepaskan selubung, meninggalkan setiap dosa yang merintangi kita, yang agar kita bisa menjadikan Kristus sebagai pusat. Kita berbalik. Ketika kita sudah berbalik, ketika kita sudah melepaskan dosa yang merintangi kita, kita sudah meminta ampun kepada Tuhan, kita sudah berbalik, kita sudah bertobat, kita ada di titik nol. Kita ada di titik nol, kita ada di titik bahwa kita sudah dinolkan oleh Tuhan, kita sudah bertobat. Tuhan, saya sudah melepaskan dosa-dosa saya, Tuhan sudah mengampuni dosa saya, kita ada di titik nol. Kan kita, Bu, saya bertengkar setiap hari Tuhan. Bu, saya bertengkar dengan suami saya, anak saya begini, orang tua saya begini. Mari kita berbalik meninggalkan semua itu. Kemudian kita ada di titik nol. Artinya kita mau memulai kembali. Mungkin saat ini terjadi konflik. Kita mulai kembali apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada di titik nol. Artinya kita memulai kembali. Kita start kembali apa yang harus kita lakukan agar menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Memulai hal-hal yang baik. Memulai budaya-budaya yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Agar kita bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar kita bisa menjadikan Yesus sebagai pusat di tengah-tengah rumah tangga kita. Apa yang harus kita lakukan? Dari titik nol itu. Tadi terjadi konflik. Mari kita saling mengampuni. Amin. Mulai dari awal, ketika kita mau beribadah di dalam Markus 11 ayat 25, ada seseorang yang mau beribadah, ada seseorang yang mau berdoa, Tuhan katakan, ampuni dulu saudaramu, baru kembali datang berdoa di tempat ini. Sehingga Bapa di surga akan mengampunimu juga. Jadi mari kita saling mengampuni ketika ada luka-luka batin terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Kita saling mengampuni, kita bereskan semua dulu. Akan terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sudah ada di tahap seperti itu. Ada konflik yang terjadi. Mungkin keluarga baru belum ada konflik ya. Belum mungkin ya. Masih bulan madu gitu ya. Tapi keluarga yang sudah menikah 42 tahun. Wah, Ibu ini luar biasa. Ada yang menikah 5 tahun, 10 tahun terjadi konflik. Mari kita saling mengampuni. Kita saling memaafkan. Kolose 3 ayat 13 dikatakan kita saling mengampuni. Ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita ampuni dulu saudara kita ampuni dulu istri kita. Maka kita bisa tenang untuk bisa berdoa dalam Petrus katakan. Kemudian ketika kita sudah saling mengampuni, mari kita saling menyatakan kasih di dalam Tuhan. Mulai lagi dari awal, titik nol. Ketika kita berbalik, kita ada di titik nol. Pertama kita mengampuni pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, orang yang bersalah kepada kita. Kemudian kita bisa menyatakan kasih kepada mereka. Kita bisa saling mengasihi. Saya mencontohkan 2 saja. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk menyatakan kasih kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi 2 contoh, perkataan yang lemah lembut. Saya sangat disakiti ketika suami saya berkata kasar. Wah, saya sangat sedih. Ketika istri berkata kasar kepada suami, saya sangat sedih. Begitu juga kita. Jadi mari perkataan yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Itu hal yang bisa kita nyatakan untuk menyatakan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Perkataan yang lemah lembut di tengah-tengah keluarga kita. Mau kita laksanakan? Mau kita lakukan? Wah, udah luar biasa. Pokoknya ini sangat luar biasa. Mari kita kerjakan keselamatan ini. Mari kita kerjakan saling mengasihi. Kemudian contoh yang kedua, mari kita jangan menuntut untuk sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Tetapi kita berupaya, berlari-lari untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Amin. Jangan kita, ini
harus bersihnya seperti ini, harus pel seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Kita menuntut saja. Makanannya seperti saya bilang tadi, garamnya takarannya harus sekian, harus ikuti resepnya, harus sempurna, rasanya harus sempurna, bukan seperti itu ya. Mari kita jangan menuntut pasangan kita untuk sempurna. Itu akan menjadi kekecewaan. Ketika kita melihat pasangan kita tidak sempurna, itu akan menjadi kekecewaan dalam hati kita. Jadi mari kita dalam Roma 12 ayat 10 kita baca ayat dulu. Baca ayat Roma 12 ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan di sana? Roma 12 ayat 10, kakak boleh minta tolong. Roma 12 ayat 10, kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan kita menuntut orang lain memberi hormat kepada saya. Jangan menuntut orang lain mengasihi saya. Jangan menuntut orang lain sempurna, istri sempurna, suami sempurna. Tetapi kita saling mendahului, amin. Untuk menyatakan kasih kita sehingga Yesus bisa menjadi kepala di tengah-tengah rumah tangga kita. Bisa kita menjadikan Yesus sebagai pusat di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadi itu tahapnya, tadi kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Bagaimana caranya? Pertama, kita berbalik. Meninggalkan semua beban-beban dosa kita. Ketika kita sudah berbalik, kita ada di titik nol. Walaupun ada konflik, kita mulai dari awal. Caranya mengampuni pasangan kita. Kita menyatakan kasih sayang kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Dengan cara-cara mengatakan perkataan yang lembut, perkataan yang tidak pedas. Kemudian jangan menuntut, mari kita saling memberikan hormat, saling mendahului untuk mengasihi. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih kita kepada orang lain, untuk menyatakan kasih kita kepada pasangan kita. Kemudian hal-hal yang lain, kita bisa berdoa bersama dengan keluarga. Kita bisa membangun budaya agar kita bisa berdoa bersama dengan keluarga. Di sini berapa banyak dari kita, keluarga-keluarga kita yang sudah punya jam doa bersama keluarga? Ada istri, ada anak, suami, istri, anak-anak berdoa bersama. Minimal satu pujian, satu ayat, terus kita berdoa sebelum tidur. Mari kita, kalau belum, mari kita budayakan itu. Karena di dalam persekutuan dengan keluarga, 1-2 orang berkumpul, Yesus hadir di situ. Ada suami, istri, anak-anak, ada berapa? Minimal 3. Yesus hadir di situ. Mari kita mengundang Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita menjadikan Yesus sebagai pusat rumah tangga kita. Kalau belum, mari kita bangun budaya ini. Kita membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Keluarga yang baru, maaf ya. Bangun mesbah mulai dari sekarang. Masih dari titik nol. Kita bangun mesbah, kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat di tengah-tengah keluarga kita. Karena Yesus adalah dasar dari kita membangun rumah tangga. Dasar membangun rumah tangga adalah kasih, yaitu Yesus sendiri. Kita berdoa bersama. Karena ketika kita berdoa bersama, maka akan terjadi pemulihan dalam hati kita. Ketika kita berdoa bersama, mungkin di situ akan ada sharing, kita berbagi. Oh tadi mami seperti ini, oh tadi papi seperti ini. Mungkin akan ada seperti itu di dalam doa-doa kita bersama. Itu akan terjadi pemulihan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya, hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa memulai kembali. Pertama tadi membangun budaya untuk berdoa, kemudian kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan di dalam rumah tangga kita. Kita menjadikan firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16, apa yang dikatakan di sana? Kakak Joyce boleh minta tolong baca. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Jadi dalam keluarga kita usahakan, tadi kan menciptakan, artinya kita mengusahakan dengan sengaja kita melakukan doa, kita melakukan baca firman Tuhan atau dengar firman Tuhan, kita usahakan. Karena seperti dari awal saya katakan, tidak turun dari langit damai sejahtera, tidak terjadi secara instan. Kita harus menciptakan kedamaian dalam keluarga. Yang kebenaran itu adalah Yesus.
kita harus jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian ada langkah-langkah ketika kita ada di titik nol, kita pasca konflik ada titik nol, atau keluarga baru ada titik nol. Kita bangun kembali mesbah kita dengan Tuhan, kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, kita berdoa bersama dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai pelita di dalam kehidupan kita. Istri harus bagaimana? Baca Amsal 31, istri yang cakap. Suami seperti apa? Mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Anak-anak harus seperti apa? Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada panduan-panduan dalam kita mendidik anak. Ajarkanlah firman ini, Taurat ini secara berulang-ulang. Itu yang harus kita lakukan. Firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Ketika kita ada dalam dosa-dosa, firman Tuhan bisa memperbaiki kelakuan kita. Jadi jadikan firman Tuhan sebagai landasan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga Yesus menjadi pusat rumah tangga kita. Amin. Kalau belum kita lakukan semuanya itu, mari kita lakukan mulai dari sekarang. Memulai dari sekarang, ada titik nol saat ini. Kita mulai dari sekarang untuk membangun, mengundang Yesus, menjadikan Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga kita. Sehingga dalam ayat tadi, kedamaian akan muncul. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Sehingga dalam ayat ada yang berkata bahwa aku dan seisi rumahku akan memilih beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi semua seperti Sakeus, ketika dia bertobat maka seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Satu orang bertobat, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan, kita upayakan segala sesuatu, kita menciptakan, kita membuat kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Menciptakan, mengupayakan, dengan sengaja kita melakukan, dengan sengaja kita berdoa, dengan sengaja kita melakukan firman Tuhan, dengan sengaja kita membaca Alkitab, dengan sengaja menciptakan. Kita mengenal kebenaran itu, kita meninggalkan dosa-dosa yang merintangi kehidupan kita. Amin ya. Jadi ada upaya-upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita melakukan itu, maka kita menjadikan Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga kita, maka damai sejahtera melingkupi keluarga kita yang menjadi tujuan di dalam Yesus menciptakan keluarga. Di dalam tujuan Allah menciptakan keluarga, yaitu memuliakan Allah. Dan bagaimana ketika kita mau membangun keluarga, kita mau merasakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita berharap bahwa ada damai dalam hati kita. Kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Keluarga yang kuat menjadikan gereja yang kuat. Gereja yang kuat menjadikan negara yang kuat. Amin. Mari kita mulai dari keluarga-keluarga kita. Menjadikan Yesus adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Yesus Raja dalam kehidupan kita. Ayat terakhir Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kita baca secara bersama-sama. Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai 26. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menyinari seperti matahari. Kita menjadikan matahari sebagai pusat dari bumi. Kita menjadikan Yesus yang adalah kebenaran sehingga Dia bisa menyinari kita. Rumah tangga kita disinari sehingga ada damai sejahtera. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dalam ayat kita, untuk selama-lamanya. Dalam Yesaya 32 ayat 17, untuk selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, Yesus adalah kebenaran. Boleh bantu saya untuk menyanyikan pujian ini, Yesus adalah kebenaran. Biarlah firman Tuhan mungkin sangat singkat bagi kita, tapi biarlah ini menjadikan satu pembelajaran bagi kita. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi ini menjadi satu peringatan kembali bagi kita. Yesus, kau kebenaran. Hanya Yesus satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Engkaulah kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya.
Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Ketika kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kita menjadikan Yesus sebagai pusat di tengah-tengah keluarga kami. Kami tahu damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi kita nyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran satu-satunya dalam kehidupan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Tuhan, kita pandang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pusat keluarga kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada hamba-Nya.
Terima kasih hambanya Ibu Stacy Jacqueline Tumengkol Matatula. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah semua pujian ini, biar semua firman Tuhan yang telah kita dengar membawa kita kepada jalannya Tuhan, membawa kita kepada kehendaknya Tuhan, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Amin, saudara. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Sedikit Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam persembahan kita kepada Tuhan, ada sedikit saya mau menyampaikan tentang laporan keuangan Natal kita terakhir. Untuk saat ini mungkin Ibu Wanti nggak ada urusan dengan keluarga, jadi dimintain saya untuk bisa menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan boleh dilihat di depan. Mungkin lampu belakang izin Bu bisa dimatikannya. Ya. Ini adalah dana yang masuk dari setiap persembahan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa, janji iman, kemudian ada persembahan dalam ibadah, kemudian ada hasil penjualan basar 2 kali dan penjualan kaos. Dana yang masuk sebesar 14.472.700. Kemudian pengeluaran yang telah diberikan untuk sewa gedung sebesar 50%, jadi 3 juta Bapak Ibu. Dana yang konsumsi untuk survei 120.000, untuk lilin 200 piece sebanyak 221.990.000, dan dana terpakai sebanyak 3.341.990.000, dan sisa saldo sebesar 9.655.110. Kemudian izin next. Ya, ini kertas janji iman yang diberikan oleh jemaat. Ya. Next lagi, ya anggaran Natal kita yang sebesar ini, ya sisanya yang tadi Bapak Ibu. Demikian penyampaian kami sebagai pertanggungjawaban kami kepada jemaat Tuhan di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di Panimbang dan juga ada di Ciroas. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang telah diminta untuk membawa kolektor boleh maju ke depan. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan kita siang hari ini. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi setiap rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel turut atas setiap keluarga. Biar kekuatan, kesehatan melimpah dalam kehidupan mereka semua. Tercurahlah damai sejahtera-Mu, sukacitamu dalam setiap rumah tangga, keluarga lepas pribadi. Dan Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami masih bisa hidup, kami bisa berkumpul bersama-sama saudara seiman, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami memberikan sebagian
yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan juga memberkati teman-teman tangan-tangan yang belum sempat memberi persembahan. Biarlah semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Kasih Allah, oh, yeah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap hari. Rahmatnya pun, amin, seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak ku nyanyikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, oh, sorak-sorak memuji, ku nyanyikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, oh, Raja selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Mari jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya Tuhan kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk sebab. Mari angkat tanganmu. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus sebab ya kau Yesus, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan Yesus berkati. Oh, sebab Tuhan melindungi, kami undang hamba-Nya menyinari dengan wajah-Nya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Hati kami penuh ucapan syukur damai sejahtera ketika kami menyebut nama-Mu ya Tuhan. Ketika kami memuji memuliakan Engkau Tuhan.
Hati kami dipenuhi pengurapan daripada Tuhan. Hidup kami dilimpahkan oleh kasih setia. Dan juga Tuhan, pujian yang kami naikkan, firman-Mu yang kami dengar, Tuhan, boleh menyegarkan hati kami, memberitahukan kepada kami bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, adalah satu kebanggaan bagi kami ketika kami boleh percaya kepada Kristus, ketika kami mengundang Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kami dan keberadaan kami, dalam rumah tangga, dalam hubungan kami suami istri dan juga anak-anak, dalam usaha pekerjaan dan keseluruhan dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kami adalah hal yang berharga Tuhan. Di dalamnya kami boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Dan kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin seluruh kehidupan kami, memberkati semua usaha pekerjaan kami, dan menganugerahkan kepada kami rahmat-Mu yang dari surga. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada siang hari ini. Mereka sebagai WL dan singer, pemain musik, dan semua yang terlibat di dalamnya, yang menyampaikan firman-Mu juga, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesembuhan, memulihkan mereka penyakit apapun yang mereka rasakan hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berseru kepadamu, sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami beri. Kami bersyukur kalau kami boleh memberi, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan, dengan persembahan yang kami berikan tidak ternilai kasih yang Kau berikan kepada kami. Tidak bisa dinilai Tuhan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Tidak ada apa-apanya apa yang kami berikan. Tetapi biarlah kami Tuhan, pemberian yang sedikit ini menjadi dupa harum menyenangkan hati Tuhan. Biarlah bukakan hati kami Tuhan, supaya kami boleh memberi kepadamu ya Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara Natal nanti tanggal 15 Desember. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras, baik seksi acara dan juga Tuhan seksi dana, dekorasi, semua yang terlibat dalamnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk dana yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Jehovah Yireh, Allah yang menyediakan. Terlalu mudah bagi-Mu Tuhan untuk memberkati kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memimpin. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita sambil bangkit berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, laksanakanlah firman Tuhan dengan tekun dan sabar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang menciptakan engkau, dan cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang olehnya engkau diselamatkan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapa di dalam surga.
Minggu